Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaida, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang termokimia. Jadi pembahasan kita masih tentang termokimia ya. Tapi di sini yang mau kita bahas itu adalah soal-soal yang berkaitan dengan termokimia gitu. Jadi nanti di sini kita akan membahas beberapa soal tentang termokimia. Nanti ada 4 soal ya, sesuai apa yang udah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat aja untuk soal yang pertama. Oke, untuk soal yang pertama di sini katanya ada jika diketahui 2C dengan fase solid ditambah O2 dengan fase gas menghasilkan 2CO2 dengan fase gas, ini memiliki delta H atau entalpi sebesar negatif 235,8 kJ per mol. Ya kan? Kemudian ada reaksi yang kedua, di sini katanya ada C dengan fase solid ditambah H2O dengan fase gas menghasilkan H2 dengan fase gas ditambah CO2 juga dalam fase gas. Di sini entalpinya sebesar positif 168 kJ per mol, ya kan? Terus kemudian di sini ada ditanya, maka delta H atau entalpi untuk reaksi H2 dalam fase gas ditambah setengah O2 dalam fase gas menghasilkan H2O adalah. Nah, jadi yang ditanya nih entalpi ya untuk reaksi yang udah ditentukan gitu. Nah, reaksi yang ditanya ini gimana cara nyarinya? Cara nyarinya itu adalah dengan menggunakan data dari reaksi yang udah dikasih sebelumnya gitu. Jadi dua reaksi yang di atas ini bisa kita gunakan datanya untuk mencari delta H atau entalpi reaksi dari yang ditanya ini. Di sini katanya yang diminta H2 dalam fase gas ditambah setengah O2 dalam fase gas menghasilkan H2O juga dalam fase gas. Kita lihat di sini yang pertama ada H2, ya kan? H2 di sini diminta di sebelah kiri ya kan? Nah, kita lihat di reaksi yang diketahui, dua reaksi yang di atas H2 itu ada di mana? Ada di reaksi kedua, tapi dia letaknya di sebelah kanan, ya kan? Sementara yang diminta tadi ada di sebelah kiri. Maka reaksi yang kedua ini harus kita balik. Jadi reaksi yang kedua ini dibalik. Oke. Nah, kalau dibalik, kira-kira reaksinya jadi gimana? Reaksinya jadi H2 ditambah CO2, ya kan? Menghasilkan C ditambah H2O. Ini reaksi yang kedua kalau misalnya reaksinya ini dibalik, ya kan? Nah, kalau reaksinya dibalik, maka tanda dari delta H atau entalpinya itu juga harus ikut dibalik. Jadi kalau misalnya awalnya delta H-nya untuk reaksi kedua itu kan positif 168 kJ per mol ya, maka dia dibalik jadi negatif 168 kJ per mol. Ini dia. Oke, jadi delta H-nya dia juga ikut dibalik kalau misalnya reaksinya dibalik gitu ya. Oke, nah sekarang untuk yang kedua di sini katanya ada diminta setengah O2. Kita lihat di reaksi di sini di mana yang ada O2-nya? Ada di reaksi yang pertama ya. Tapi di reaksi yang pertama dia letaknya udah sama-sama di kiri, ya kan? Diminta di kiri, di data juga ada di kiri. Tapi yang diminta itu setengah O2, sementara yang diketahui itu adalah O2 aja, berarti 1 O2 ya. Maka reaksi yang pertama ini harus kita kali setengah atau reaksinya itu dibagi 2. Jadi untuk reaksi pertama ini reaksinya kita bagi 2 ya. Nah, setelah dibagi 2 reaksinya ini jadi tinggal C, ya kan, dalam fase solid ditambah O2 dalam fase gas.
Ini jadi setengah ya, karena dia tadi dikali setengah atau dibagi 2. Jadi yang tadinya 1 O2, dia jadi setengah O2, menghasilkan yang tadinya 2 CO2 berubah jadi CO2 karena reaksinya dibagi 2. Nah, kalau reaksinya dibagi 2, maka delta H atau entalpinya itu juga ikut dibagi 2. Jadi yang tadinya negatif 235,8 kJ per mol, kita bagi 2 itu jadi negatif 117,9 kJ per mol. Gitu. Nah, setelah selesai nih, ini kan udah kita pakai dua-dua ya datanya yang dikasih di soal, ya kan? Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan aja sih reaksi tersebut, gitu. Jadi setelah kita jumlahkan, ini kita jumlahkan reaksinya. Nah, setelah kita jumlahkan, kita lihat di sini mana yang bisa kita matikan, ya kan? Kita lihat di sini, di sisi untuk reaksi pertama, di sisi kirinya ada di sisi kanan ada C, ya kan? Di reaksi kedua, di sisi kirinya ada C juga, berarti ini bisa mati, ya kan? Kemudian di reaksi pertama ada CO2 di sisi kiri, di reaksi kedua ada CO2 di sisi kanan, ya kan? Berarti bisa mati juga, oke? Udah ya, berarti udah nggak ada lagi yang bisa mati. Nah, sekarang tinggal kita tuliskan hasilnya. Hasilnya itu jadi H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan delta H-nya. Delta H-nya jadi negatif 168 kJ per mol ditambah negatif 117,9 kJ per mol. Hasilnya itu adalah negatif 285,9 kJ per mol. Oke, jadi ini dia hasil akhirnya. Jadi entalpi untuk reaksi H2 dalam fase gas ditambah setengah O2 dalam fase gas juga kemudian menghasilkan H2O itu adalah sebesar negatif 185,9 kJ per mol. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, ini kan hasil penjumlahannya nih, ya kan, hasil penjumlahan dari reaksi yang udah kita balik maupun kita bagi 2 tadi, ya kan. Kalau misalnya hasilnya itu udah sesuai dengan reaksi yang diminta di soal, berarti apa yang kita kerjakan itu udah sesuai, udah tepat, gitu ya. Oke, bisa dipahami. Nah, sekarang kita lihat untuk soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua, di sini katanya, jika diketahui delta HF propana atau entalpi pembentukan propana itu adalah sebesar negatif 104 kJ per mol. Kemudian entalpi pembentukan untuk H2O itu adalah negatif 242 kJ per mol. Dan entalpi pembentukan untuk CO2 itu adalah negatif 394 kJ per mol. Kemudian yang ditanya di sini, tentukan entalpi pembakaran propana. Jadi yang ditanya ini entalpi untuk reaksi pembakaran dari propana ya. Berarti sebelumnya kita kan harus tahu dulu nih, reaksi pembakaran propana itu gimana. Ya kan? Propana, ingat lagi materi hidrokarbon ya, bab sebelumnya. Propana itu C-nya ada 3, ya kan? C-nya ada 3, propana, alkana. Ingat rumusnya CnH2n plus 2. Jadi kalau misalnya C-nya 3, H-nya itu ada 8, ya kan? Kemudian katanya propananya ini dibakar, ya kan? Kalau dibakar berarti direaksikan dengan O2 atau oksigen. Menghasilkan, ingat, hidrokarbon jika dia dilakukan proses pembakaran atau dia dioksidasi, hasilnya itu selalu CO2 ditambah H2O. Oke. Nah, sekarang kita lihat reaksinya belum setara ya. Maka kita setarakan dulu. Di sisi kiri C-nya itu ada 3, sementara di kanan C-nya ada 1. Berarti di kanan ini harus kita kali 3. Kemudian H-nya di sisi kiri itu ada 8, sementara di sisi kanan itu ada 2. Berarti di sisi kanan ini harus kita kali 4, ya kan? Nah, sekarang kita lihat O-nya. Di sisi kanan ini ada 3 dikali 2 berarti 6 ditambah
4 dikali 1 sama dengan 4, berarti 6 dikali 4 sama dengan 10 untuk di sisi kanan, sementara di sisi kiri ini hanya 2. Jadi yang di sisi kiri ini harus kita kali 5. Jadi reaksinya yang setara itu adalah C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. Gitu, oke? Nah, di sini yang ditanya itu kan entalpinya ya. Berarti kita cari dengan cara hukum Hess, ya kan? Hukum Hess tapi yang menggunakan data entalpi pembentukan, gitu. Kemarin gimana rumusnya? Kita lihat di sini. Kalau misalnya yang diketahui itu entalpi pembentukan, maka delta H atau entalpi reaksi itu sama dengan delta HF. Entalpi pembentukan dari produk, ya kan, dikurang entalpi pembentukan atau delta HF dari reaktan. Ini kemarin rumusnya ya. Nah, sekarang kita lihat apa-apa aja yang ada di produk. Yang ada di produk itu ada CO2 dan H2O. Tapi ada berapa CO2-nya? Ada 3 CO2. Jadi di sini kita kalikan 3 dikali delta HF dari CO2 ditambah 4 dikali delta HF H2O. Oke, kita tutup. Kemudian dikurang delta HF reaktan. Di reaktan itu ada propana atau C3H8. Berarti di sini dikurang delta HF propana si C3H8. Nah, di sini nggak Ibu tambahkan ininya yang O2 atau oksigen. Kenapa? Karena O2 itu merupakan molekul unsur. Ingat pengertian delta HF itu kan kalor yang dilepaskan untuk membentuk suatu senyawa dari unsur-unsurnya. Sementara si O2 ini masih dalam bentuk unsur gitu. Jadi dia nggak mempunyai delta HF gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Di sini yang pertama katanya ada 3 dikali delta HF CO2. Berarti 3 dikali delta HF CO2 tadi katanya negatif 394 kJ per mol, ya kan? Kemudian ditambah 4 dikali delta HF H2O. Berarti H2O tadi katanya negatif 242, ya kan? Kemudian kita tutup. Dikurang delta HF C3H8 atau propana. Tadi delta HF C3H8 itu adalah negatif 104 kJ per mol. Ya kan? Nah, sekarang tinggal kita kalikan dulu. Yang pertama, 3 dikali negatif 394. Itu hasilnya sama dengan negatif 1182. Kemudian ditambah 4 dikali negatif 242. Itu hasilnya negatif 968. Kita tutup. Kemudian dikurang negatif 104. Ada dikurang, kemudian negatif. Jadi negatif dikali negatif itu sama dengan positif ya. Positif 104. Berarti di sini kita tambah 104, ya kan? Kemudian sama dengan negatif 1182 ditambah negatif 968. Itu hasilnya sama dengan negatif 2150. Kemudian kita tambah 104, ya kan? Nah, negatif 2150 ditambah 104 itu sama dengan negatif 2046 kilojoule per mol. Jadi entalpi untuk reaksi pembakaran propana itu adalah sebesar negatif 2046 kilojoule per mol. Gitu dia, oke? Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lihat untuk contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga di sini katanya jika diketahui energi ikatan CC sama dengan 598 kJ per mol, kemudian C
yang tadi C rangkap C ya. Kemudian ini C tunggal C itu sama dengan 347 kJ per mol. Kemudian CH itu 413 kJ per mol. Kemudian CI itu 234 kJ per mol. Dan yang terakhir itu HI 298 kJ per mol. Nah, di sini yang ditanya itu adalah entalpi untuk reaksi C2H4 ditambah HI menghasilkan C2H5I gitu. Nah, di sini berarti kan supaya tahu nih kira-kira ikatannya ada apa aja dalam reaksi ini, berarti kan harus kita jabarkan dulu ya ikatan-ikatan yang ada di reaksi ini. Gitu. Jadi harus kita gambarkan dulu. Yang pertama untuk C2H4. C2H4 ingat kalau dilihat dari rumusnya, ini dia merupakan alkena. C-nya 2 berarti etena ya. Nah, etena atau alkena itu kan dia punya ikatan rangkap 2 tuh. Berarti di sini ada C berikatan rangkap 2 dengan C, ya kan? Kemudian H-nya ada 4. Berarti di sini ada H, di sini ada H, di sini juga ada H, kemudian ada H. Oke, kemudian bereaksi dengan HI. Berarti H berikatan dengan I. Kemudian menghasilkan C2H5I. Berarti di sini C-nya itu jadi tunggal udahan. Ingat reaksi adisi di materi sebelumnya, ya kan? Kemudian di sini ada 5H-nya, berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada I, berarti di sinilah I-nya. Ya kan? Nah, sekarang yang ditanya itu entalpi untuk reaksi tersebut, ya kan? Berarti di sini kita pakai cara dengan data energi ikatan, ya kan? Jangan lupa kalau misalnya delta H atau entalpi itu sama dengan sigma energi ikatan reaktan ya dikurang sigma energi ikatan produk. Gitu. Jadi yang ini dia kiri dikurang kanan ya. Nah, di reaktan kira-kira ada ikatan apa aja? Kita lihat di sini ada yang pertama ada ikatan rangkap CC. Ya kan? Kemudian juga ada ikatan CH. Ada berapa ikatan CH di sini? Ada, kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ikatan CH, ya kan? Berarti di sini kita tambahkan 4. Berarti di sini kita tambahkan 4 CH. Kemudian juga ada juga ikatan HI. Ya, berarti di sini ada ikatan HI. Kemudian kita tutup, di sini dikurang energi ikatan produk. Di produk itu ada yang pertama ada ikatan tunggal CC, ya kan? Di sini ada CC. Kemudian ada ikatan CH juga, tapi kita lihat di sini ada berapa jumlah ikatan CH-nya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ikatan CH. Berarti di sini kita buat 5 dikali CH. Kemudian di sini juga ada ikatan antara C dan I. Jadi di sini ditambah CI. Itu dia. Oke, kita tutup. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angkanya, tapi kita lihat dulu. Di sini kira-kira ada yang bisa kita sederhanakan atau enggak gitu ya. Kita lihat di reaktan ini kan ada 4 ikatan CH ya, tapi di produk ini ada 5 ikatan CH. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan nih. Kenapa? Karena kan ada tanda kurang nih di sini, ya kan? Ada tanda kurang. Berarti di sini 4 CH sama 5 CH ini bisa kita sederhanakan. Di bagian produk ini bersisa 1 CH, ya kan? Nah, di di reaktan ini udah nggak ada CH-nya lagi. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Di sini yang pertama itu ada ikatan rangkap CC, ya kan? Ikatan rangkap CC ini besarnya tadi katanya 598 kJ per mol, ya kan? Kemudian ditambah CH-nya tadi udah nggak ada ya, berarti kita langsung ke HI. HI itu katanya sebesar 298 kJ per mol. Oke, udah selesai, kita tutup. Dikurang, tadi katanya C
tunggal C. C tunggal C itu katanya sebesar 347 kJ per mol, ya kan? Kemudian ditambah CH, tinggal satu tadi ya CH-nya. Nah, CH itu dia sebesar 413 kJ per mol katanya. Oke, kemudian yang terakhir itu ada CI. Nah, CI itu sebesar 234 kJ per mol. Oke, nah sekarang kita tutup. Nah, sekarang kita jumlahkan. 598 ditambah 298 itu sebesar 896 kJ per mol, ya kan? Kemudian dikurang, di sini katanya 347 ditambah 413, kemudian ditambah lagi 234. Hasilnya itu adalah 994. Oke, nah sekarang tinggal kita kurangkan nih. 896 dikurang 994. Hasilnya itu adalah negatif 98 kJ per mol. Ini dia. Oke. Jadi entalpi untuk reaksi ini adalah sebesar negatif 98 kJ per mol. Itu dia. Oke. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir ini dia tentang kalorimetri, baru kita pelajari semalam ya. Kita lihat di sini ada diketahui reaksi pembakaran etana C2H4. Oh, ini bukan etana ya, tapi etena. Itu ditambah 3O2, kemudian menghasilkan 2CO2 ditambah 2H2O dengan entalpi sebesar negatif 1400 kJ per mol, ya kan? Jika kalor yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan 10 liter sehingga 10 liter air ya, ini 10 liter air sehingga suhu meningkat dari 25 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Tentukan massa etena ya, yang digunakan dalam reaksi tersebut. Nah, di sini udah dikasih nih kita reaksinya beserta dengan entalpinya ya. Kemudian kita juga udah dikasih perubahan suhu sama massa dari airnya gitu. Nah, di sini nih air ya, 10 liter air gitu, sehingga suhu meningkat dari 25 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Nah, di sini yang ditanya itu tentukan massa etena yang digunakan dalam reaksi tersebut. Jadi massa etena nih yang ditanya, ya kan? Tapi pertama kali yang harus kita cari kalau misalnya model soalnya seperti ini adalah kalornya. Di sini kalornya belum diketahui ya. Berarti yang pertama kita cari itu adalah kalornya dulu. Kenapa Bu kalornya dulu? Supaya nanti kita bisa cari mol dari kalor tersebut. Nah, dari mol inilah nanti baru kita gunakan untuk mencari massa si etenanya. Gitu dia, oke? Jadi di sini yang pertama kita cari Q-nya dulu ya, atau kalornya dulu. Ingat, Q atau kalor itu kan sama dengan M dikali C dikali delta T, ya kan? Nah, kita masukkan masanya. Nah, ingat kalau misalnya di Q, masanya itu adalah massa air, ya. Jadi di sini yang kita pakai itu massa airnya. Massa air tadi di sini katanya 10 liter, ya kan? 10 liter air. Nah, si 10 liter ini kita ubah ke massa. Jangan lupa kalau misalnya air itu punya rho atau massa jenis 1. Jadi volume dan massanya itu selalu sama. Jadi 10 liter itu sama dengan 10 kg, ya. Nah, di sini kita lihat C airnya di sini katanya 4,2 Joule per gram derajat Celcius, ya. Ingat satuannya di situ Joule per gram. Berarti di sini masanya ini harus kita ubah ke gram dulu. Jadi 10 kg itu kita ubah ke gram, jadi 10.000. Oke, 10.000 dikali C. C-nya itu tadi katanya 4,2. Kemudian dikali delta T. Delta T atau perubahan suhunya di sini katanya 25 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Delta T itu T2 dikurang T1. Jadi 35 dikurang 25 itu sama dengan 10. Ya kan? Jadi di sini Q-nya
adalah 10.000 dikali 4,2 dikali 10, ya kan? Hasilnya itu adalah 420.000 joule, ya kan? Nah, sekarang kita ubah ke kilojoule. Kenapa ke kilojoule? Karena kita lihat di sini satuan delta H-nya itu kilojoule per mol, ya kan? Jadi Q-nya ini harus kita ubah juga ke kilojoule. Dari 420.000 joule kita ubah ke kilojoule, maka dibagi 1000, ini jadi 420 kilojoule, ya kan? Nah, sekarang kita cari molnya. Dari mana? Ingat kalau rumus delta H atau entalpi itu kan sama dengan negatif Q atau kalor per mol, ya kan? Nah, sekarang kita masukkan delta H-nya. Delta H-nya ini diketahui katanya negatif 1400 kilojoule per mol, ya kan? Kemudian negatif Q-nya ini tadi kita udah dapat 420 kilojoule, ya kan? Kemudian dibagi mol. Nah, sekarang tinggal kita cari molnya. Jadi kalau misalnya negatif 1400 sama dengan negatif 420 per mol, maka mol itu sama dengan negatif 420 dibagi negatif 1400, ya kan? Negatif sama negatif habis ya, jadi positif, ya kan? 420 dibagi 1400 itu hasilnya adalah 0,3. Jadi kita udah dapat molnya. Molnya adalah 0,3 mol, ya kan? Nah, ingat rumus mol. Mol itu sama dengan gram per mr, ya kan? Nah, di sini yang kita gunakan molnya itu adalah mol si etenanya, ya kan? Molnya di sini kita udah dapat, molnya itu tadi katanya 0,3 mol, ya kan? Sama dengan gram. Gram itu yang kita cari masanya, masa dari si etenanya. Kemudian dibagi mr. Di sini kita udah dikasih tahu mr-nya itu sebesar 28 gram per mol. Jadi di sini kita tulis 28, ya kan? Maka gramnya itu sama dengan 0,3 dikali 28, ya kan? Nah, 0,3 dikali 28 itu hasilnya adalah 8,4. Jadi, massa etena yang diperlukan dalam reaksi tersebut ini adalah sebesar 8,4 gram. Itu dia, oke? Jadi ini tadi contoh-contoh soal yang berkaitan dengan termokimia ya, yang sebelumnya juga udah pernah kita pelajari sebenarnya, ya kan? Jadi ini soal-soalnya hanya untuk pengayaan aja. Semoga bisa dipahami ya contoh-contoh soal yang udah Ibu berikan. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.